Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, yang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Shalom adik-adik, damai di hati. Shalom. Senang sekali kita bertemu lagi hari ini, Minggu 20 September tahun 2020 dalam rangkaian ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Enci mau sapa dulu semua dengan penuh sukacita saat ini. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang selalu memberkati kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh bertemu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk adik-adik semua yang ada di rumah bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga yang sudah mempersiapkan diri. Mari kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan saat ini, karena inilah yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Enci undang semua berdiri, kita akan angkat pujian Selamat Datang Teman. Selamat datang teman, selamat datang teman, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang teman, selamat datang teman, selamat datang kami ucapkan. Shalom, shalom, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Kita angkat sekali lagi lagu ini, selamat datang teman. Selamat datang teman, selamat datang teman, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang teman, selamat datang teman, selamat datang kami ucapkan. Shalom, shalom, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kasih Tuhan sampai saat ini selalu menyertai kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ia pun tidak jemu-jemu mencari anak-anaknya untuk selalu datang mendekati arah bait-Nya yang kudus. Dan saat ini kita akan sambung lagi dengan pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia
guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, mari kita lengkapi lagi sukacita kita pagi ini dengan pujian Hai Tamang-Tamang. Hai Tamang-Tamang, shalalalalala, mari jetorang menyanyi. Puji Tuhan, shalalalalala, puji-puji nama Tuhan. Di tanganna dia torang semua, nyanda ada yang beda di matanya. Satu dua goyang ke kanan, satu dua goyang ke kanan, tiga empat goyang ke kiri, goyang ke kiri. Torang mana goyangnya? Goyang rame-rame. Satu dua goyang ke muka, goyang tiga empat goyang ke belakang, goyang ke belakang. Torang semua hei 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 hei, bikin sanam Pak Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Hai Tamang-Tamang. Hai Tamang-Tamang, shalalalalala, mari jetorang menyanyi. Puji Tuhan, shalalalalala, puji-puji nama Tuhan. Di tanganna dia torang semua, nyanda ada yang beda di matanya. Satu dua goyang ke kanan, tiga empat goyang ke kiri. Torang semua goyang goyang rame-rame. Satu dua goyang ke muka, tiga empat goyang ke belakang. Torang semua hei 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 hei, bikin sanang Pak Tuhan. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ibadah gereja anak di saat ini biarlah kiranya mau tertabis dalam nama Allah Bapa, Anak dan pengentaran Roh-Nya yang kudus. Amin. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih ada sukacita semua? Amin. Ya. Dan yakin adik-adik sekolah minggu walaupun masih di rumah bersama dengan guru-guru sekolah minggu tetap bersukacita dan tetap bersemangat untuk memuji Tuhan saat ini. Kita akan lanjut lagi pujian kita dengan Engkau mulia di matanya. Engkau mulia di matanya, aku mulia
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita akan angkat lagi sebuah pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat kami mengucap syukur saat ini Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini Engkau boleh menghimpun kami selaku anak-anak-Mu, datang menghadap kehadirat-Mu yang suci kudus. Kami mau mengaku segala dosa yang kami perbuat, baik itu yang kami lakukan dengan perkataan, perbuatan, bahkan pikiran yang menyakiti hati kedua orang tua kami, menyakiti hati kakak kami, adik kami, teman-teman kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni dan sucikanlah kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan dosa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Karena setiap kita yang disebut sebagai orang berdosa, ketika dengan sungguh kita datang di hadapan Tuhan, maka ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan kita sudah mengampuni dosa kita. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan menyanyi dulu satu pujian, Satu Kali Allah Berfirman. Satu kali Allah berfirman. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang ku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, daripadanya juga kasih setia. Bahwa kuasa kemuliaan Tuhan. Sesudah itu, persilakan dulu semua adik-adik untuk duduk
mencari tempat dengan tenang, mempersiapkan Alkitab, sebab kita akan siap masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan untuk pelayanan firman Tuhan kali ini akan dituntun lagi oleh Enci Wati Umar. Adik-adik yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, juga tentunya enci-enci dan juga orang tua yang tentunya juga sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mau membaca firman Tuhan ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diperkenankan oleh Tuhan, boleh datang menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya waktu yang sangat baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami, ini bukan karena kuat hebat kami, tapi karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kami semua, sehingga pagi hari ini kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengar firman-Mu saat ini. Sebelum itu Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menguasai dan mengurapi hati dan pikiran kami semua yang saat ini hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan pagi hari ini itu akan memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu ini Tuhan yang akan memberikan pertolongan, firman-Mu ini yang adalah sumber mujizat akan selalu memimpin hidup kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bersama juga dengan mama-mama dan juga enci-enci sekolah minggu untuk firman Tuhan saat ini. Orang akan membaca lagi dari Perjanjian Baru dengan tema masih pembawa kabar baik. Dan pagi hari ini orang mau baca dari kitab Kisah Para Rasul 16. Sekali lagi adik-adik yang ada bawa Alkitab, orang buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Sebelum orang mau baca, buat adik-adik yang saat ini mungkin masih ada babaku seduh atau mungkin masih ada bermain HP, mari orang menghormati Tuhan. Saat firman Tuhan dibacakan ini orang duduk tertib, mari orang dengarkan baik-baik firman Tuhan ini, dan pasti orang akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan orang semua. Firman Tuhan saat ini orang mau baca, sekali lagi Enci mau bilang DP alamat di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 34. Dan adik-adik, Enci mau baca bersama dengan adik-adik, orang cuma mau baca 2 ayat, yaitu ayat 19 dan ayat yang ke-20. Selanjutnya untuk sampai ayatnya yang ke-34, nanti orang mau ikuti bersama atau mau dengarkan lewat video firman Tuhan. Mari sama-sama orang mulai membaca firman Tuhan dengan judul Kepala Penjara
Filipi. Sekali lagi judul firman Tuhan pagi hari ini, Kepala Penjara Filipi. Ayat 19, 1, 2, 3, orang baca sama-sama. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita. Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Demikian kita baca 2 ayat dan untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama lewat cerita video. Selamat menyaksikan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
adik-adik. Enci-enci juga, shalom enci-enci. Apa kabar semua pagi hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu pasti diberkati juga. Tuhan memberkati kita semua yang pagi hari ini boleh memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan kita mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tadi DP alamat di mana adik-adik, kalau Enci boleh tanya ulang, pasti ada perhatikan. Enci mau bantu nih di Kisah Para Rasul berapa kote? 16 ayat 19 sampai 34. Apa DP judul? Apa Enci DP judul kesekuat? Kepala Penjara Filipi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa di sini yang punya cita-cita ingin menjadi kepala penjara? Bukan mau tinggal di penjara, mau jadi tahanan, tapi mau jadi kepala penjara, mau jaga itu tahanan-tahanan. Kalau sekarang mungkin adik-adik masih ragu-ragu. Ya Enci tahu leh, tapi pasti di antara orang pasti Tuhan tetapkan siapa itu yang nanti akan ditugaskan atau punya kerja mau jadi kepala penjara. Kalau dia bertugas baru dia dapat ingat, oh ini kote sama dengan cerita firman Tuhan waktu kita dengar di anak sekolah minggu. Adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan, torang firman Tuhan di sepanjang bulan yang berjalan ini, yaitu di bulan September, DP tema tentang apa yang sudah bilang tadi, pembawa kabar baik. Adik-adik so tahu itu apa itu pembawa kabar baik kan? Enci mau saya ingat ulang, kalau so dari 2 minggu lalu waktu Enci Penatua, Geradina, juga ada Enci siapa Kang? Pernah Enci Ruth kah? Atau Enci Tenti? Atau juga ada Enci Wati waktu itu sempat sampaikan waktu itu bahwa siapa itu pembawa kabar baik? Orang semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi pembawa kabar baik adik-adik bukan cuma itu pendeta, atau itu penatua, atau itu samas, atau guru-guru sekolah minggu, atau mungkin ketua ibu, atau sama dengan Enci jaga bahwa seperti ini. Tapi yang menjadi pembawa kabar baik adalah orang semua orang yang percaya kepada siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Kalau adik-adik pernah masih ingat minggu-minggu yang lalu Enci sempat ajarkan bahwa firman Tuhan dah ajar 4 orang bilang bahwa itu pembawa kabar baik itu tidak cuma dengan mubahot badi mimbar sama dengan pendeta Enci bilang tadi, atau sama dengan Enci sekolah minggu mengajar anak-anak di muka seperti ini, tapi dalam torang kehidupan setiap hari, di saat orang melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Contoh, saat orang dengar-dengaran Pak Mama, orang dengar-dengaran Pak Papa, di saat orang bermain dengan teman-teman saling baku sayang, ada teman yang kekurangan orang tolong. Kalau dalam situasi seperti sekarang ini biasanya anak-anak, karena pandemi corona ini anak-anak kan belajar di rumah, dan untuk belajar itu orang pasti sebagai orang tua dan juga anak-anak pasti pertama perlu HP, kedua perlu kuota. Kalau biar ada HP, kalau nyanda DP kuota atau ada DP kuotanya DP HP enggak mau jadi. Dan adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, pasti di antara adik-adik so banyak yang melakukan tuh firman Tuhan yang orang so belajar dari minggu-minggu sebelumnya. Banyak yang so menolong DP teman-teman di saat teman-teman mau belajar, enggak ada HP, teman-teman yang lainnya enggak ada kuota, pasti teman-teman atau adik-adik so tolong pada orang Kang, bantu akang kasih pinjam HP atau bantu akang panggil orang belajar bersama.
Adik-adik yang sangat dikasih Tuhan, orang kembali ke firman Tuhan saat ini. DP judul apa kota firman Tuhan tadi adik-adik? Kepala penjara Filipi. Ada apa yang terjadi dengan kepala penjara Filipi ini? Kalau adik-adik tadi dan guru-guru sekolah minggu saksikan itu video apa yang dilakukan oleh kepala penjara saat itu Paulus dan Silas di penjara, dan waktu mereka di penjara karena mereka ini adalah pembawa kabar baik, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan menolong mereka di saat mereka di dalam penjara. Mereka tidak takut. Apa yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, Paulus dan Silas ini ada berdoa, ada menyanyi memuji Tuhan, dan apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu terjadi gempa bumi, sampai pintu-pintu penjara terbuka, dan juga belenggu atau biasa itu rantai yang mengikat Paulus dan Silas terlepas. Ya karena itu sampai itu kepala penjara jadi takut. Karena pintu-pintu sota buka, dia takut jangan nih Paulus dan Silas mau lari keluar dan nanti dia yang akan dihukum atau dibunuh. Makanya saat itu apa yang Paulus kepala penjara lakukan saat itu, dia ambil itu pedang, kong dia semua bunuh diri. Tapi saat itu orang saksikan tadi di video apa yang terjadi adik-adik. Ternyata Paulus dan Silas ada berbilang, abataria, tidak, kami ada di sini. Torang dua ada di sini nyanda lari. Pasti saat itu kepala penjara jadi tenang. Dan apa yang terjadi selanjutnya orang saksikan tadi. Kepala penjara pun jadi bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia dan semua keluarganya diselamatkan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus yang kita sembah, sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah menolong, yang sudah melepaskan Paulus dan Silas saat itu di penjara. Tuhan Yesus itu juga yang pasti akan menolong kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, juga sebagai orang tua. Mungkin saat ini orang persoalan beda. Kalau saat itu Paulus dan Silas, karena dorang dua memberitakan Injil kemana-mana saat itu, mereka mengadakan banyak mujizat karena Tuhan memberikan kuasa kepada mereka berdua, dan mereka ditangkap lalu dimasukkan ke penjara. Tetapi sekarang DP keadaan beda. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya orang yang tidak mau ditangkap seperti itu saat beribadah seperti sekarang ini. Tapi saat yang orang alami sekarang ini, apa adik-adik? Orang yang bebas ke sana kemari. Ada satu yang orang takutkan. Saat orang mau keluar rumah, ada yang sangat orang takutkan, yaitu virus corona. Adik-adik yang diberkati Tuhan, semua orang di dunia takut itu yang satu itu. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan ini berikan kekuatan pada orang untuk orang percaya bahwa orang punya Tuhan Yesus yang hebat. Bayangkan sampai pintu-pintu penjara terbuka saat Paulus dan Silas menyanyi dan memuji Tuhan. Dan saat ini apapun yang orang hadapi saat ini, mungkin orang-orang di luar sana penuh dengan ketakutan, sebagai anak Tuhan orang tidak perlu takut karena orang punya Tuhan Yesus yang punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sangat sayang pada orang semua. Bagi orang yang mau taat setia, dengar-dengaran pak orang tua, melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, orang menjadi pembawa kabar baik, suka menolong orang, suka membantu orang, percaya orang pasti juga akan mengalami mujizat-mujizat seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Paling terakhir sekali, Enci mau kasih contoh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau Enci mau lihat di sekitar Pak NCP kompleks, saat diadakan ibadah dari rumah, saat
dilaksanakan belajar dari rumah, bukan di sekolah, kan perlu HP atau kuota. Ada berapa NCP anak-anak sekolah minggu atau NCP saudara-saudara yang saat itu dulu dorang nyanda HP. Tapi puji Tuhan sekarang so ada. Saat Enci dengar firman Tuhan, Enci cuma sempat waktu itu beritakan tuh firman Tuhan, jadi pembawa kabar baik. Enci bilang begini, torang kan punya Tuhan yang luar biasa di kuasa. Kenapa Tuhan tidak minta Pak Tuhan Yesus Kang? Coba berdoa dengan sungguh-sungguh minta Pak Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus mau tolong, dia mau sediakan. Dan puji Tuhan ternyata ada berapa itu anak-anak yang datang ke Enci bilang, oh Tuhan luar biasa Kang, Tuhan Yesus pe anak-anak Kang. So ada HP baru dorang Kang. Mari jangan lupa nih Tuhan so kasih HP, jangan lupa tiap hari rajin berdoa. Baca itu Alkitab lagi, karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan jadi kalau anak-anak saat ini menghadapi kesulitan atau mama-mama, mungkin ada DP HP so rusak karena so tua, atau mungkin mau belajar nyanda kuota, jangan mengeluh. Torang punya Tuhan Yesus yang sama, yang punya kuasa. Mari torang berdoa, minta tolong Pak Tuhan, pasti torang akan mengalami mujizat seperti Paulus dan Silas. Mari torang praktekkan dan pasti torang akan mengalami mujizat Tuhan, dan pasti orang akan setiap hari selalu memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi bukan hanya nanti orang ada mujizat, setiap hari mulai dari sekarang mari orang lakukan seperti Paulus dan Silas. Di saat seperti ini orang rajin-rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan pasti perlindungan Tuhan akan selalu ada bagi kita semua, anak-anak sekolah minggu dan juga keluarga kita semua. Tuhan Yesus pasti menolong dan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci percaya setelah kita mendengar firman Tuhan dan juga tayangan video yang sudah kita saksikan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, biarlah kita juga menjadi pembawa kabar baik dalam kehidupan kita lewat sikap dan perbuatan kita setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya, bahkan memberkati kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari mempersiapkan persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan kembali hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syukur. Dan doa syukur kita saat ini akan dituntun lagi oleh Enci Wati. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata. Saat ini kita mau menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu, Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur saat ini karena kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa kami alami dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami masih boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat.
kami masih boleh makan, boleh minum, boleh bermain. Sampai hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami percaya ini karena cinta kasih Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kami semua. Saat ini kami sungguh bersyukur juga ya Tuhan, karena firman-Mu sudah memberkati kami semua. Biar Roh Kudus menolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, memimpin kami dalam menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pembawa kabar baik dimanapun kami ada, dan nama Tuhan Yesus yang selalu dipuji, dipermuliakan dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan saat ini, guru-guru sekolah minggu yang belum berkesempatan hadir. Kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang tidak sempat beribadah pagi hari ini, mungkin karena mereka dalam keadaan sakit atau ada yang saat ini sedang mengalami masalah Tuhan, mengalami gangguan dalam banyak hal. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan memberikan kekuatan bagi kami bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu yang sakit, sanggup menyembuhkan anak-anak sekolah minggu yang saat ini sakit, ataupun mama atau papa atau saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Dan juga biarlah kiranya Tuhan yang pasti akan menolong, yang berkekurangan Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah, yang saat ini dalam keadaan hati yang berduka cita Tuhan hiburkan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu bersama dengan keluarga masing-masing Tuhan. Semua keluarga dari guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam perlindungan-Mu Tuhan, kami semua akan dituntun hari lepas hari. Terima kasih juga Bapa, kalau saat ini kami sudah memberikan persembahan, pasti Tuhan memberkati persembahan kami ini supaya boleh terpakai dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan secara khusus buat Penatua Enci Geradina yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, juga Enci Wakil Ketua Enci Tenti, dan juga teman-teman guru sekolah minggu yang lain dalam keadaan sakit yang tidak sempat hadir saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang akan menjamah mereka, Engkau Tuhan Yesus pasti menyembuhkan mereka, memberkati keluarga masing-masing mereka. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu, karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia, menjaga, melindungi, menolong, bahkan juga memberkati kami semua. Ini kami yang sudah datang kepadamu Tuhan, kami membawa seluruh persoalan kehidupan kami Tuhan, sebagai anak-anak, sebagai mama-mama Tuhan. Pasti ada hal yang saat ini sedang kami hadapi Tuhan, ada masalah atau juga ada hal yang saat ini sangat kami perlukan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pasti menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami mau berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Roh hikmat dari Tuhan menyertai pemerintah kami supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Memberkati semua rencana, semua program yang sudah dilakukan supaya benar-benar semua yang direncanakan oleh pemerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan kami menyerahkan juga Tuhan akan semua orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sedang berseru-seru Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, anak-anak yatim, ibu janda, bapak duda, orang-orang yang terpenjara, bahkan semua orang yang saat ini sedang berteriak memohon pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan menolong mereka Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur saat ini. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya
Kuasa dan kasih-Mu Tuhan akan menyertai kami anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, kami mengucapkan doa Bapa kami ini. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ibadah kita sudah akan ditutup, dan untuk itu semua diundang berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita angkat dulu pujian Biarpun Gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulangi, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau sudah menyertai persekutuan ibadah kami saat ini, sehingga ibadah kami boleh berakhir dengan baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu di rumah dan keluarga yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah saat ini. Bahkan teman-teman komisi yang sudah hadir saat ini, Tuhan memberkati kita semua. Info pelayanan ibadah guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada setiap hari Jumat, dan hari Jumat nanti tetap dilaksanakan di gedung gereja hari Jumat, kan? Jam 7:30 malam atau jam 19.30 penyelenggara.
kolom 14. Penyelenggara kolom 14. Dan demikianlah informasi pelayanan, dan kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Sampai jumpa. Shalom.